Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin setelah kemarin absen 1 hari. Sorry, inilah sebabnya kenapa kemarin. Jadi kemarin itu meriang tambah batuk. Sekarang batuknya udah agak mereda, dahaknya juga sudah banyak keluar. So I'm back, bro. Selain aku yang akan kembali, ada juga Fratesi. Tapi Fratesi itu ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kawan-kawan kemarin. Kenapa kok Klasen yang dimainin? Kenapa kok bukan Fratesi? Ternyata Fratesi itu cedera dan cederanya itu tidak parah, tapi dia belum bisa bermain pertandingan lawan Roma nanti, belum bisa. Hampir pasti dia akan kembali pada saat Inter menghadapi Atletico Madrid itu nanti tanggal 21 Februari. So tenang buat Fratesi. Fratesi ini walaupun sampai sekarang masih gagal menembus tim inti, menembus starting line up, tapi dia adalah bagian yang sangat penting. Dia sering jadi penentu Inter, jadi penentu kemenangan, bikin gol-gol gol yang mengejutkan saat menjadi pemain pengganti. Statusnya dia masih jadi super sub, tapi bukan tapi. So dia itu sangat penting. Jadi nanti itu dia bisa dimainkan menggantikan Barella atau menggantikan Mkhitaryan atau bahkan mungkin menggantikan Calhanoglu dengan sedikit modifikasi, yaitu Miki yang akan ditarik menjadi gelandang bertahan. Ini pernah dilakukan juga, maksudnya Miki jadi gelandang bertahan pernah. Sepertinya Inzaghi memang ingin gelandang bertahan yang bisa melakukan umpan-umpan yang menentukan, bukan sekedar buang bola gitu aja. So nanti mungkin aku akan bahas karakter yang khas dari Inzaghi ini, tapi di lain kesempatan ya. Alright, itu tentang Fratesi. Berikutnya tentang Lautaro. Ausilio kembali menenangkan. Tenang, saat ini memang belum, tapi bintang Argentina ini atau Lautaro ini akan memperpanjang kontrak. Ini beda dengan kasus Skriniar, di mana itu Inter inginnya mau memperpanjang, tapi Skriniar itu inginnya saya mau segini, kalau enggak ya udah nggak usah gitu. Sedangkan ini dalam kasus Inter dengan Lautaro itu at least sampai sekarang dua-duanya ingin memperpanjang kontrak, cuman belum ketemu ini aja. Dan selain belum ketemu formula yang pas, ada hal lain, yaitu Inter sedang memprioritaskan pemain yang lebih duluan habis, yaitu dalam hal ini Barella. So mungkin kita belum akan ngelihat perpanjangan kontrak antara Lautaro Martinez dengan Inter sebelum Barella dulu yang kelar. Apalagi ya masih 2 tahun lagi ininya kontraknya. Tidak perlu terlalu terburu-buru menurutku. Mungkin bahkan bisa sampai nanti bulan Juli baru ada ini lagi pembicaraan yang lebih definitif lagi. Sekarang ya udah. Di sisi lain kalau dari segi ekonomi kan bagi Inter juga ya lumayan menguntungkan. Misalnya sekarang gaji Lautaro kan 7,5 juta kalau nggak salah ya. Kalau itu sekarang dinaikkan gajinya misalnya jadi 10 juta, berarti per bulan itu akan ada beban tambahan 2,5 juta euro. Itu gede banget. Kalau misalnya ini ditunda sampai bulan Juni, kan lumayan. Berapa bulan itu? Sekarang bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti ada 4 kali 2,5. Berarti Inter bisa menghemat 10 juta. Ia harap maklum saja. Oke, berikutnya tentang si ini, Zielinski. Akhirnya Zielinski mulai semakin terang-terangan bilang bahwa dia pada prinsipnya sudah menyetujui untuk bergabung dengan Inter Milan. Ini beritanya sudah aku baca tadi. Kemudian dari Inter juga sudah soan ke ADL bilangan bahwa kami sekarang saat ini sedang bernegosiasi dengan pemain kamu, Zielinski. Gak usah ngomong soal etika karena memang sudah boleh. Dan kalau ngomongin etika ya sebenarnya Inter tidak perlu ngomong sama Napoli, tapi Inter tuh melakukan itu ya. Di sini letak anggah ungguhnya Inter, sopan santunnya Inter. Di sisi lain lagi-lagi Napoli menyindir, bukan Napoli sih sorry, presidennya menyindir si Zielinski. Dia hanya ingin membuat uang, itu maksudnya menghasilkan uang dari transfer. Ini kan sudah pernah aku bilang ya, kalau pemain yang pindah free transfer itu maka dia akan biasanya dapat bonus yang lebih gede. Di sini yang dimaksud sebenarnya lebih ke agennya ya, dari bonus yang diterima pemain itu tentunya agen juga dapat. Dia itu aneh. Bahkan lebih jauh lagi loh, dia bilang gini. Kamu ngelihat nggak performanya Zielinski?
Di 10 pertandingan terakhir dia mengecewakan. Summer atau musim panas lalu dia bilang dia ingin bertahan. Saya marah kepada Bolek, agennya, yang tidak ingin Zielinski bertahan karena dia ingin mendapatkan uang dari transfer itu. Nah, ini aku bilang dari awal aku mengikuti dramanya ini, ya memang ini mulutnya agak cowel banget gitu loh. Ya wajar lah orang nggak betah, apalagi sejak kepergian Spalletti. Napoli ini kan nggak jelas proyeknya mau kemana. Dia ambil Rudi Garcia. Rudi Garcia ini kan pelatih yang cukup bagus. Ada beberapa hasil yang mengecewakan, pelatihnya yang diganti dengan Massari. Sekarang Massari sudah ada perbaikan sedikit, walaupun belum stabil juga. Cuman ya bayangkan si Zielinski dicabut dari skuad UCL. Kita tidak melakukan itu waktu dramanya Skriniar, ya kalau dia fit ya dimainkan juga, tapi ini malah dicabut. Aku nggak ngerti. Zielinski itu adalah salah satu gelandang terbaik di Serie A. Ini kan namanya istilahnya tuh menembak kaki sendiri. Tapi nggak apalah, yang penting Inter pada prinsipnya sudah ada kesepakatan dengan Zielinski. Kita lihat saja kalau Zielinski benar-benar ke Inter, maka ini akan benar-benar menyempurnakan lini tengah Inter. Kalau sekarang ya kita punya Fratesi, harus diakui kualitas Fratesi itu masih di bawah starting line up-nya. Walaupun kalau dibandingkan sebelumnya kita punya Rogolimo, Vecino itu ya lebih jauh lagi. Cuman dengan Zielinski maka kita akan punya gelandang tengah yang benar-benar sejajar. Miki, Zielinski, Barella. Ini tiga ini aku nggak bisa nentuin siapa yang lebih hebat di antara tiga ini. Ini benar-benar selevel. So dijamin ngeri Pak lini tengah Inter musim depan. Nah sekarang ada sebuah yang ini. Saat ini Inter sedang berada di atas awan ya. Tapi kalau kawan-kawan ingat, ini aku ambilkan dari artikel ini. Artikel sudah aku baca, aku akan saripatikan apa? Intisarikan. Ya itulah pokoknya, ngerti maksudnya. Secara aku pernah bilang kan, Inter itu paling subur, paling dikit kebobolan, bla 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 bla. Tapi di sisi lain Inter pernah mengalami juga hal yang mirip, yaitu 2 musim lalu. Bahkan kalau dilihat dari selisih poinnya dibandingkan peserta lain, klub lain, itu justru waktu itu lebih gede lagi selisih poinnya. Kalau sekarang kan ini kan selisih poin cuma 4 poin dengan Juventus. Kalau dulu itu kalau aku tidak salah ingat sekitaran Januari akhir atau mungkin Januari awal ya, 6 atau 7 poin kita punya selisih dengan peringkat kedua. Tapi aku nggak ingat dengan pasti, tolong dikoreksi nanti kalau ada yang ingat. Nah tentu saja wajar jika ada yang berkhawatir. Yang khawatir bagaimana kalau kita nanti sama seperti yang lalu. Nah ini aku mau bahas di sini adalah ada 4 faktor yang bisa mencegah Inter nyungsep seperti 2 musim lalu. Yang pertama adalah begini, sebelum kita bahas dulu adalah dari segi posisi. Walaupun Inter memiliki keunggulan yang lebih banyak di musim itu dibandingkan sekarang, dibandingkan peserta lain, tapi ada satu hal lagi yang ingin aku perlihatkan juga. Di sini aku mau perlihatkan bahwa di 2 musim lalu ini dia. Nah, ini musim 2021-2022 waktu itu sangat menyakitkan ini. Scudetto kita dirampas oleh oleh Milan, yang sebagian besar dari ini adalah kesalahan Inter sendiri. Tapi kalau kawan-kawan lihat adalah, pertama kita lihat poin ya. Poin Inter itu dalam satu musim adalah 84 dari 38 pertandingan, sehingga kalau kita rata-ratakan itu 84 dibagi 38, maka itu 2,2. Jadi poin per pertandingan Inter itu 2,2. Tapi di saat ini kita so far itu 57 dari 22 pertandingan. Langsung kita hitung
57 dibagi 22. Hasilnya adalah 2,5. So dari sini kita bisa lihat bahwa jumlah poin yang kita raih per pertandingan dengan tidak memperhatikan tim lain, kita lebih banyak. So ini adalah indikasi bahwa tim ini lebih kuat dibandingkan tim Inter 2 musim lalu. Itu dari segi poin. Nah, terlepas dari poin yang kita dapat per pertandingan itu lebih besar dibandingkan 2 musim lalu, tapi namanya trauma ya kan, trauma masa lalu ini kembali muncul ketika di awal Januari itu kita sempat menjalani periode buruk, yaitu saat kita lawan Verona dan lawan Genoa. Lawan Verona kita memang berhasil menang 2-1, tapi mainnya jelek. Dan Verona itu adalah penghuni papan bawah. Yang kedua lawan Genoa bahkan kita seri 1-1. So dari sini rasanya wajar, aduh jangan-jangan nanti nasib kita sama kayak dulu kan gitu. Nah tapi kembali ke artikel yang tadi aku perlihatkan, itu adalah ada optimisme yang bersandar pada 4 faktor. Apa saja itu faktornya? Yang pertama itu adalah ada confidence, ada kepercayaan diri yang tinggi tentang kondisi fisik dari skuad ini. Nah, aku tidak memperhatikan bagaimana kejadiannya di 2 musim lalu, tapi yang jelas jika dibandingkan saat itu, di musim ini memang kayak apa ya, mulai ketemu, wah Inter juga lebih sering melakukan rotasi. Kalau saat itu aku ingat pemain-pemain inti itu banyak yang bermainnya full 90 menit. Kalau sekarang contohnya aja, wingback itu hampir selalu dua-duanya diganti belum sampai habis pertandingan. Kemudian di lini tengah terutama itu hampir selalu ada pergantian, at least Barella atau Miki atau bahkan Hakan. Makanya ketika di sebelum musim ini bergulir aku bilang Aslani pasti akan bermain lebih banyak di musim ini, dan itu terbukti juga kan. Kemudian dua striker kita juga antara Thuram dan Lautaro ini hampir selalu salah satunya pasti akan diganti. Walaupun sempat ada kekhawatiran lagi, setiap yang dua ini diganti, penggantinya tuh nggak bagus mainnya. Tapi itu kan masalah lain. At least di sini yang disoroti adalah kondisi fisik. Salah satu yang menunjang kenapa kondisi fisik Inter itu selalu oke adalah yaitu pergantian yang lebih lebih konsisten dan lebih teratur. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentunya adalah pengalaman dari skuad dalam menghadapi momen seperti ini. Nah, kalau di sini dikatakan musim lalu usaha Inter untuk melalui pekan yang paling melelahkan itu berakhir dengan bencana. Tapi Inter telah belajar dari hal itu. Nah, ini aku bilang makanya kadang-kadang Inter belum mengunci kemenangan pun masih 2-1 atau masih 1-0 atau masih 2-0 tapi permainan masih hidup. Inzaghi sudah lebih berani mengganti pemain. Karena apa? Kalau dulu itu main aja dengan pemain terbaik. Tapi sekarang belajar dari yang terjadi kemarin, ya udah ganti aja. Yang intinya mungkin skema permainannya yang bisa lebih disesuaikan. Misalnya yang sebelumnya nyerang banget, sekarang lebih dibalance lagi atau bahkan mungkin sedikit lebih bertahan. Yang penting pemain itu jangan sampai terus-terusan main 90 menit kayak gitu. So itu faktor kedua. Nah, faktor yang ketiga lagi-lagi soal rotasi ini tentu saja adalah peningkatan kualitas di kedalaman skuad. Nah, kebetulan ini memang berkali-kali disebutkan oleh Marotta bahwa fokus dia dalam membangun skuad Inter di musim ini adalah membangun kedalaman skuad yang lebih mumpuni dibandingkan sebelumnya. Ini makanya Inter tidak mencari pemain yang bintang banget, tapi cari pemain yang cukup bagus. Sasarannya adalah untuk menjadi pemain rotasi begitu. Misalnya Inter nggak beli siapa ya, kalau striker yang kemarin paling oke yang ada di pasaran itu kan kemarin Balogun yang 40 juta, nggak usah kemahalan. Dan entah ini keberuntungan atau tidak, terbukti Balogun juga nggak terlalu bagus performanya sekarang di Marseille ya, apa di mana sih Balogun main. Pokoknya Inter nggak ngambil Balogun. Nah,
So di sini kejelian Marotta lagi-lagi terbukti. Fokusnya pada memperbaiki kedalaman skuad. Kalau kalian gini nggak memperhatikan, cuma ada 2 pemain yang masuk dan mengisi posisi starting line up, yaitu Thuram dan si siapa namanya, Pavard. Ya memang ada si Sommer juga, tapi Sommer ini kan sebagai pengganti Onana, bukan yang benar-benar beli gitu loh. So mau masukku adalah walaupun Sommer nggak terlalu bagus juga, mau nggak mau pasti dia yang akan jadi kiper utama, ngerti nggak maksudku di sana. Apalagi kita membeli Sommer itu kan lebih murah dibandingkan kita menjual Onana, jadi ibaratnya masih dapat kembalian, gajinya juga nggak terlalu gede begitu. Nah barulah kemudian ini aku setuju banget. Faktor terakhir adalah kedatangan Benjamin Pavard menjadi X factor, bisa menjadi X factor lebih lagi dari dibanding maksudnya terlepas dari kualitas dia yang terbukti sangat superior. Pemain Prancis ini adalah pemenang Piala Dunia bersama Prancis di tahun 2018. Dan dua-duanya Pavard bersama Sommer itu telah memenangkan Bundesliga bersama Bayern Munchen. Apa maksudnya ini? Kenapa disebut-sebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah mental juara. Kalau kawan-kawan lihat bagaimana Pavard bermain, terutama saat lawan Fiorentina, aku selalu bilang bahwa salah satu ukuran untuk mental juara dari seorang pemain itu kita lihat apakah sebelum peluit panjang berbunyi, walaupun kelihatan udah mentok banget, dia itu tetap ngotot mainnya. Itu salah satu dari trait seorang juara. Artinya apa? Dia tidak mau mentoleransi hasil apapun di bawah poin sempurna atau 3 poin gitu. Nah ini diharapkan bisa menular ke rekan-rekan yang lain, karena kan banyak juga yang kayak Fratesi kan belum pernah juara apa-apa. So ini diharapkan bisa menular lah gitu. Kalau Mkhitaryan juga ya kemarin aja dia di Inter dapat Super Copa dan Copa, tapi Major Trophy itu kan dia belum pernah dapat kan. Itulah 4 faktor yang menurut Sempre Inter itu adalah 4 faktor kunci yang bisa mencegah Inter nyungsep seperti 2 musim lalu. Gimana menurut kawan-kawan nih? Kalau aku sangat setuju, apalagi yang bagian faktor X dalam Benjamin Pavard itu aku setuju banget. Dan aku ingin memasukkan sekalian Pavard dan Sommer. Ini menurutku ini jadi satu, karena kebetulan dua-duanya diambil dari Bayern Munchen dan dua-duanya merupakan pengganti dari pemain yang sudah well established, yang sudah mapan di Inter, yaitu Pavard menggantikan Skriniar dan Sommer menggantikan Onana. Jadi arguably ya, kalau aku sih yakin Sommer menggantikan Onana itu adalah sebuah upgrade, Pavard menggantikan Skriniar itu juga adalah sebuah upgrade. Jadi dua ini adalah menurutku layak dimasukkan sebagai faktor tambahan yang bisa membuat Inter ini mencegah lah Inter supaya nggak nyungsep kayak 2 musim lalu gitu deh guys. Oke, dulu untuk konten kali ini semoga bisa dinikmati. Ciao guys, terima kasih.